Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di channel wisata dan Jalan TV. Objek wisata yang kami kunjungi kali ini yakni Taman Wisata Alam Kawah Kamojang. Secara administratif, Taman Wisata Alam Kawah Kamojang meliputi dua wilayah, yakni Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut. Berada di ketinggian 1730 mdpl, menyebabkan suhu di Kawah Kamojang bisa dibilang cukup ekstrim. Jadi jangan lupa untuk membawa jaket tebal ya teman-teman. Nah, kawah ini merupakan salah satu kawah gunung berapi yang masih aktif karena uap yang dihasilkan dari kawah-kawah di sini berasal dari perut bumi. Kawah ini dikelola oleh PLTU Kamojang, Pertamina, dan Indonesia Power sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Dan ini menjadi kawah pertama yang energi buminya dimanfaatkan. PLTP ini pertama kali dibangun pada masa penjajahan Belanda sekitar tahun 1926 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1983. Luas kawasan ini sekitar 10 hektar tetapi tidak sepenuhnya dapat kita jelajahi karena hanya 8 hektar yang bisa dimanfaatkan oleh pengunjung dan sisanya sedang dalam tahap perombakan. Di sini terdapat 23 kawah, 2 diantaranya berbentuk seperti danau uap. Kawah Kamojang ini berupa saluran seperti gua di mana uap panas bumi yang keluar melalui lorong gua tersebut. Nah, jika teman-teman melihat dari atas, mungkin kita mengira ada seseorang yang sedang membakar sesuatu di dalam gua tersebut. Tapi sebetulnya itu uap panas bumi. Dan inilah yang menjadi keistimewaan Kawah Kamojang. Di kawasan ini juga terdapat kawah-kawah yang cukup menarik perhatian. Di antaranya ada Kawah Manuk, Kawah Kereta, dan Kawah Hujan. Kawah Manuk atau dalam bahasa Indonesianya Kawah Burung mungkin sedikit aneh ya di telinga kita, tetapi nama ini mempunyai filosofi yang erat kaitannya dengan kawah ini. Kaitan tersebut berupa suara yang dihasilkan dari kawah manuk yang terdengar seperti suara burung, sehingga diberi nama seperti itu. Kawah Manuk berlokasi di bagian luar, tepatnya sebelum memasuki pintu masuk kawasan Taman Wisata Alam. Kondisi alam di sini cukup asri, sehingga cocok untuk menjadi tempat berfoto. Akan tetapi, aroma belerang yang ditimbulkan kawah ini sangat menyengat, sehingga harus berhati-hati dan menggunakan masker. Begitu juga dengan Kawah Kereta karena suaranya mirip suara kereta api yang berjalan atau lebih mirip suara pesawat jet. Nah, untuk Kawah Hujan ini sedikit berbeda, tapi kawah ini digunakan sebagai tempat mandi sauna bagi wisatawan. Menurut kepercayaan warga sekitar, mandi sauna di Kawah Hujan ini dapat mencegah segala macam penyakit seperti jantung, stroke, influenza, dan lain-lain. Dan biasanya dibantu juga oleh seorang kuncen. Namun sayang sekali pas kami ke sana sang kuncen sedang tidak ada. Menurut ibu penjaga warung, beliau sakit karena sudah memasuki usia senja. Nah, untuk suhu di kawah ini dapat diatur tingkat kepanasannya sesuai dengan kehendak para wisatawan. Selanjutnya, Curug dan Danau Ciharus. Selain kawah yang tadi saya sebutkan, di sini juga ada sebuah air terjun yang sayang untuk dilewatkan. Namanya adalah Curug Madi dari sebuah danau yang bernama Danau Ciharus yang berada di tengah hutan belantara. Namun sayangnya berhubung agak gerimis, kami tidak sempat berkunjung ke Danau Ciharus. Selain itu, di sana terdapat juga bumi perkemahan Kamojang. Jadi bagi Anda yang suka bersama, tempat ini bisa jadi alternatif yang patut dicoba. Ada outbound juga loh. Pokoknya sayang banget untuk dilewatkan.
Nah, untuk menuju kawasan ini kita bisa melewati beberapa jalur. Tapi saya sarankan untuk mengambil jalur Garut saja ya, karena selain jalan yang mudah dilewati semua jenis kendaraan, kita juga bisa menikmati pemandangan selama perjalanan. Nah, teman-teman, kalau ke Garut jangan lupa agendakan ke Kawah Kamojang juga ya. Sampai jumpa dan salam sehat selalu.